Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 6 wabarakatuh. ingin mempresentasikan tentang sosialisasi wakaf uang dan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi umat. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi yang sudah masuk ke Google Zoom dan meluangkan waktunya. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata wakofa, berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata wakafa yakifu wakfan semakna dengan kata habasa yahbisu tahbisan, maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung makna artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan. Wakaf uang diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rukun dan syarat wakaf uang. Yang pertama ada orang yang berwakaf, yaitu wakif. Wakif itu orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perwakafan di Indonesia mengatakan ada beberapa syarat bagi wakif, yaitu yang pertama, wakaf harus orang yang merdeka. Yang kedua, harus orang yang balik. Yang ketiga, harus orang yang berakal. Dan yang keempat, harus orang yang cerdas. Wakaf menjadi sah apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya, akalnya, dan atas kemauannya sendiri. Tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya. Serta si wakif yang memiliki benda itu secara utuh. Yang kedua ada mauquf, yaitu mauquf itu dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat menurut ulama mazhab Maliki, yaitu yang pertama milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain. Yang kedua, harta tertentu dan jelas, dapat dimanfaatkan. Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jaminan atau utang, harta yang sedang disewakan orang lain tidak boleh diwakafkan. Ada tempat kemana diwakafkan harta atau tujuan harta itu diwakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu, mauquf alaih yang diberi wakaf haruslah pihak kebaikan. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Yang terakhir, yaitu wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara atau lisan. Sedangkan di dalam KHI pasal 223 menyatakan bahwa pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat yang pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama, pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar. Akta ikrar itu dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Surat Al-Imran ayat 292 disebutkan bahwa kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Dan apa yang kamu nafkahi, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Mengenai wakaf tunai, Majelis Ulama Indonesia telah memperbolehkan wakaf tunai ini dibuktikan dengan adanya
Wakaf MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi, yang pertama yaitu wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terdapat ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang boleh dilakukan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau ditawarkan. Selanjutnya yaitu tujuan wakaf uang. 1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf yang berupa donasi tertentu yang diberi kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan. Yang kedua, menggalang tabungan sosial melalui sertifikat uang yang dapat dinamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup sudah meninggal, sehingga dapat memperkuat integritas kekeluargaan antar umat. Yang ketiga, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Yang keempat, menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Selanjutnya, uang melalui wakaf ini, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong, pangan, pembangunan gedung, atau sekolah untuk lahan pertanian. Yang kedua, dana juga bisa sebagai lembaga pendidikan yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan aktivitas akademik kadarnya. Selanjutnya penerapan wakaf uang. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua, kepastian hukum. Aturan hukum mengacu pada proses kelembagaan untuk menyusun, menafsirkan, dan menerapkan hukum serta aturan-aturannya. Ini berarti keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi harus memiliki dasar hukum dan dapat dilindungi masyarakat dari kewenang-wenangannya. Yang ketiga, peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses organisasi harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, efektivitas dan efisien. Efektif lebih berkaitan dengan tercapainya tujuan fit for service, sedangkan efisien lebih kepada penghematan waktu atau tepat guna. Akuntabilitas. Lembaga wakaf dikatakan akuntabel apabila lembaga ini telah meraih kepercayaan masyarakat berkat kerja keras mereka, membangun citra, dan melaksanakan program-programnya dengan baik. Kemampuan mereka ini menjadikan mereka sebagai lembaga yang terpercaya. Yang ketujuh, visi strategi. Lembaga wakaf yang profesional harus memiliki visi strategis yang jelas, sehingga dapat menerjemahkan dalam misi dan tujuan mereka dengan mudah. Jangkauan kerja yang visioner menjadikan lembaga wakaf akan terus bergeliat, mengejar impian dalam perencanaan yang matang. Yang ketujuh maksudnya, transparansi dan sistem informasi terbuka. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas lembaga. Wakaf transparansi menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga wakaf untuk menyedot perhatian dan minat masyarakat dalam berwakaf. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan wakaf uang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat terhadap kesejahteraan hidup. Yang pertama ada dalam bidang pendidikan, yang kedua ada dalam bidang pelayanan sosial. Dalam bidang pendidikan, alokasi wakaf tunai harus dilihat dalam bingkai proyek terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisahkan. Asas kesejahteraan Nazir, sudah saatnya menjadi Nazir sebagai profesi untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai contoh di Turki dan kantor administrasi wakaf
memberikan alokasi dana 5%. Sementara The Central Wakaf di India mendapatkan 6% dari net income pengolahan dana wakaf. Asas transparansi dan di mana badan wakaf dan lembaga yang dibentuk harus melaporkan setiap tahun akan diproses pengolahan dana kepada umat. Yang kedua, dalam bidang pelayanan sosial. Pelaksanaan wakaf uang untuk mengurangi kemiskinan, meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam pernyataannya persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri khususnya di Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia. Wakaf uang mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui pertukaran dengan sertifikat wakaf uang atau SWU. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Potensi sertifikat wakaf uang atau SWU yang digali di Indonesia yaitu 1. Lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Yang kedua, sertifikat wakaf uang dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal. Itu untuk presentasi kita terakhir. Di sini ada yang mau bertanya? Saya mau nanya dong. Iya, silakan. Langsung aja. Jadi kan wakaf uang ini udah ada di Indonesia sejak tahun 2004 ya kalau nggak salah. Nah, terus tadi dijelaskan kan di dalam PowerPoint tersebut bahwa dalam kenyataannya persoalan perwakafan itu belum dikelola secara baik bagaimana tujuan dari wakaf itu sendiri, khususnya di Indonesia. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa sih di Indonesia itu persoalan ini tuh masih belum dikelola secara baik? Padahal kalau misalnya kita lihat kan sudah banyak nih beberapa lembaga, misalnya seperti Dompet Duafa gitu yang menyalurkan wakaf tersebut. Namun mengapa gitu mengapa dikatakan belum dikelola secara baik? Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Anissa Permatasari. Di pesan dalam panggilan mewakafkan sebidang tanah, apakah diperbolehkan menjualnya dan dananya untuk membangun masjid? Oke, kita tampung pertanyaannya ya. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Iya, boleh. Silakan mau nanya. Nah, kita kan di sini kan judulnya wakaf uang ya. Sedangkan wakaf itu ada wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, kita mau mewakafkan nih uang kita. Yang lebih baiknya kita mau wakaf melalui uang aja atau wakaf melalui uang gitu. Kan kalau melalui uang itu kayak kita serahkan kepada pengelola tuh. Kalau wakaf melalui wakaf uang berarti kita langsung. Bagusnya mana ya, Kak? Baik, Kak Rahmat. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Nanti akan Makasih, Kak. dijawab. Iya. Baik, aku akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Pertanyaannya itu, mewakafkan sebidang tanah, apakah diperbolehkan menjualnya dan dananya untuk membangun masjid? Asal dari wakaf adalah melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat orang yang mewakafkan apa yang diinginkannya. Kalau misalkan dia mewakafkannya tanah pertanian sebagai contoh kepada orang fakir dan miskin, maka tidak diperbolehkan merubah wakaf. Akan tetapi kalau misalkan dia lebih utama dengan merubah wakaf seperti tanah tidak mungkin dimanfaatkan, maka petugas wakaf diperbolehkan merubahnya ke sesuatu yang lebih bermanfaat dengan dua syarat. Yang pertama, wakaf tidak diberikan kepada orang tertentu. Kalau diberikan kepada orang tertentu, maka tidak diperbolehkan merubahnya. Karena
hak terkait dengan mereka sehingga harus diserahkan tanah kepadanya. Yang kedua, dikembalikan perubahan ini kepada hakim di negaranya. Udah jelas Kak jawabannya atau ada yang kurang? Sudah, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang mengenai alasan mengapa zakat di Indonesia belum dikelola dengan baik. Menurut saya, alasan mengapa zakat di Indonesia belum dikelola dengan baik karena mungkin ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan. Yang kedua, kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam menjalankan undang-undang tentang zakat. Tugas pemerintah tidak hanya menyediakan pelayanan yang menciptakan kondisi yang kondusif, tetapi harus ada ketegasan yang menunjukkan bahwa para muzaki agar terwujudnya pembangunan ekonomi yang bersama melalui zakat. Yang ketiga, tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat. Bagaimana penjelasannya? Apakah sudah cukup jelas? Ya, Kak, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat. Kalau wakaf melalui uang adalah wakaf yang memberikan uang untuk dijadikan harta benda yang tidak bergerak atau harta yang benda bergerak. Kalau wakaf uang yang dikelola secara produktif. Nah, ntar hasilnya, ntar uangnya yang akan dijadikan barang wakafnya. Nah, kalau lebih baik mana wakaf uang atau wakaf melalui uang? Kalau menurut saya sendiri, keduanya bagus karena dua-duanya itu akan menjadi peluang besar dengan nominal uang berapapun sehingga bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir. Udah gitu aja, apa Saudara Rahmat mengerti? Makasih banyak ya teman-teman semua yang udah mau ikut Zoom. Makasih juga buat pertanyaannya. Kurang lebih mohon maaf dari kelompok kita ada kesalahan kata atau lama tadi. Maaf ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.